tema dasar dari problematika pesantren ini adalah soal transformasi dari sistem, dari model tradisional itu untuk terintegrasi ke dalam sistem global yang modern. Itu masalahnya. Waktu yang lalu telah diadakan juga satu lokakarya tentang pesantren di UGM oleh RMI PBNU, dan dalam kesempatan itu saya bicara lebih tentang dimensi sosiohistoris dari keberadaan pesantren. Saya ingin manfaatkan kesempatan hari ini untuk bicara lebih dalam mengenai aspek-aspek yang lebih praktikal dari problematika dunia pesantren itu sendiri. Ini sebelum apapun yang hendak kita bicarakan mengenai pesantren ini, menurut saya pertama-tama kita harus lebih dulu menjernihkan cara berpikir kita, perspektif kita tentang pesantren ini. Misalnya, tadi Pak Hodri menyinggung tentang bagaimana pesantren ini dimarginalisasikan walaupun sudah punya jasa besar terhadap Republik ini. Nah, ini sebetulnya ini bagian termasuk cara berpikir yang tidak jernih menurut saya. Karena di situ ada bias nagih hutang, gitu. Seolah-olah pesantren yang ngutangi negara dan sekarang nggak harus nagih, gitu. Minta afirmasi. Ya, kita harus lebih jernih melihat keseluruhan proses ini ya. Memang terjadi marginalisasi atas pesantren, tapi marginalisasi itu bukan sesuatu yang secara sengaja dilakukan oleh negara, atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya sengaja. Yang terjadi sebetulnya adalah marginalisasi pesantren itu disebabkan karena keseluruhan proses transformasi peradaban menuju kepada konstruksi peradaban yang lebih modern seperti yang kita miliki sekarang ini. Kenapa? Karena pesantren itu pada dasarnya adalah lembaga tradisional yang tumbuh secara alami dari basis tradisi lokal. Tradisi lokal. Dan memang sangat khas di Nusantara ini, sehingga bahkan kita tidak temukan model seperti pesantren ini di belahan dunia Islam yang lain. Tidak ada. Di Timur Tengah, di Persia, di Asia Selatan seperti Pakistan, India, dan lain-lain, di Afrika, kita tidak temukan model seperti pesantren yang ada di Nusantara. Karena ini adalah lembaga yang lahir dan tumbuh di dalam tradisi lokal Nusantara. Tradisi lokal ini menyangkut tidak hanya satu aspek yang terbatas dari keseluruhan konstelasi sosial masyarakat kita, tetapi bagian dari satu konstruksi peradaban yang di dalamnya ada budaya, ada struktur sosial, ada konstruksi politik dan lain sebagainya, sebagian rupa yang memungkinkan lahir dan berkembangnya lembaga pesantren ini sebagai lembaga tradisional bagian dari keseluruhan tradisi masyarakat Nusantara. Nah, sebelum kita bersentuhan dengan dunia modern yang diwakili oleh
kekuatan kolonial Belanda dan Eropa, pesantren hadir sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi masyarakat. Tidak ada lembaga yang lain. Sehingga sebelum akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, tidak ada tempat bagi orang untuk mendapatkan pendidikan secara akademik dan intelektual selain di pesantren. Itu sebabnya kita tahu juga bahwa banyak kalangan bangsawan, termasuk putra-putra raja, di seluruh Nusantara, bukan cuma di Jawa saja, mereka dididik di lembaga-lembaga pesantren ya, untuk mendapatkan asupan pengetahuan akademik dan intelektual. Karena memang pesantren satu-satunya model lembaga pendidikan yang tersedia. Tapi sekali lagi seperti saya katakan, ini adalah lembaga tradisional yang tumbuh dari tradisi lokal. Dari keseluruhan konstruksi sosial budaya lokal Nusantara. Nah, ketika kemudian bersentuhan dengan kekuatan kolonial Eropa dan kemudian keseluruhan masyarakat tradisional kita praktis kemudian terlindih, ya, maghlub, terkalahkan oleh konstruksi yang dibawa dari Eropa itu, maka dengan demikian sedikit demi sedikit berbagai macam komponen tradisional dari konstruksi masyarakat kita semakin tersingkir digantikan oleh konstruksi Eropa yang kemudian diklaim sebagai konstruksi modern. Dan ini bukan cuma pesantren, keraton aja tersingkir, apalagi sekedar pondok cilik-cilian gitu. Keraton aja kemudian disfungsi karena digantikan oleh konstruksi negara bangsa. Yang ini konstruksi yang datang diperkenalkan kemudian menggantikan konstruksi sosial politik tradisional kita. Maka kita harus lihat apa yang dialami oleh pesantren hari ini sebagai bagian dari proses ini. Nah, kenapa kemudian pesantren terasa agak lamban? Ya, perlu waktu yang lama untuk berintegrasi ke dalam sistem yang tercipta dari konstruksi modern ini, karena memang tadinya ada resistensi. Dan tradisinya itu memang tradisi resisten. Pesantren-pesantren pada masa kolonial itu sebagian besar melawan apapun yang diperkenalkan oleh kekuatan kolonial waktu itu. Dan ini bukan cuma pesantren. Berbagai macam kekuatan pribumi pada waktu itu melakukan perlawanan yang sama. Maka misalnya kemudian lahir Taman Siswa ya, di Jogja ini, Ki Hajar Dewantara ini, karena mau melawan konstruksi yang dibawakan oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial. Ya, itu sebabnya misalnya Keraton Jogja mengirim seorang santri dengan ikatan dinas ke Mekah untuk belajar tentang modernisasi pendidikan supaya bisa mendorong modernisasi pendidikan lokal dengan konten lokal. Sehingga tidak harus hanyut dalam konten yang disediakan oleh pemerintah kolonial. Maka dikirimlah Muhammad Darwis ke Mekah untuk belajar kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Dan ketika pulang kemudian memakai nama haji Kiai Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Ya.
Di situ etosnya adalah etos perlawanan terhadap konstruksi modern yang diperkenalkan oleh kekuatan kolonial. Walaupun kemudian apa boleh buat, karena sumber daya kekuasaan memang sangat besar, bukan hanya secara lokal tapi juga secara internasional dari pihak Barat ini, ya, akan demikian, maka semuanya tergusur. Sehingga sistem persekolahan Muhammadiyah yang tadinya sebetulnya hanya cuma mengadopsi struktur formalnya saja, sementara kontennya adalah konten lokal yang di-create sendiri oleh para aktivis Muhammadiyah itu. Tapi kelamaan sekarang praktis menjadi bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional yang merupakan konstruksi modern itu. Nah, sementara pesantren-pesantren yang lain cenderung melawan secara total. Zaman kakek saya misalnya itu dianggap aib, ikut sekolah Belanda itu aib. Tidak boleh. Nah, sehingga memang kalangan pesantren tradisional ini sekolahnya telat semua. Tahun 45 itu belum ada anak-anak dari pesantren tradisional gus-gus yang sekolah, tidak ada sama sekali. Sementara dari kalangan yang lain, ayahnya Presiden Prabowo, Pak Sumitro Jaya Hadikusumo itu tahun 45 sudah doktor. Sudah doktor ekonomi dan pendidikan Amerika. Lah kita semua masih pegong utawi iki-iku. Sehingga telat sekolah semua. Anak-anak pesantren itu baru-baru sekolah mungkin sekitar tahun 60-an. Dengan upaya keras untuk integrasi ini ketika kemudian menyadari bahwa ini tidak mungkin tidak menggabungkan diri. Tapi toh dengan masih termasuk mewarisi mental blok dari tradisi pesantren untuk sepenuhnya berintegrasi kepada sistem modern yang dominan itu. Mbah Ali itu ngajar di UIN aja, di IAIN itu nggak kerasan. Bukan karena kurang pinter. Mungkin satu-satunya yang boleh dianggap sebagai intelektual dan akademisi par excellence pada waktu itu adalah Kiai Ali Maksum. Tapi beliau nggak kerasan. Nggak kerasan disuruh tiap hari berangkat ke sini katoan Jawa Barat itu nggak kerasan, akhirnya berhenti. Karena ada mental block seperti ini. Kita ini baru panen sarjana, sementara yang lain-lain orang-orang dari kalangan modernis misalnya, itu sejak tahun 60-an sudah banyak yang sarjana. Orang itu tidak ada, orang itu baru panen sarjana itu sekitar pertengahan tahun 75-an. Itu aja DRS IAIN semua. Itu angkatannya bahasanya Selamat Effendi Yusuf, Mas Dar Farid, Mas Udi itu termasuk panenan pertama dari sarjana-sarjana NU. Nah, ini hal-hal yang menurut saya bagian dari perspektif yang harus kita pakai untuk memahami masalah pesantren ini secara lebih jernih supaya tidak salah arah. Karena kalau kita terus-teruskan, ini semakin jauh salah arahnya. Termasuk jadi undang-undang pesantren itu kan salah arah gara-gara ini. Gara-gara pesantren minta afirmasi, nuntut, nagih hutang, dan seterusnya itu. Akhirnya jadi undang-undang pesantren. Ya. Dan sekarang bukannya membantu pesantren, ini mempersulit keadaan sekarang ini. Nanti akan saya singgung kemudian. Ya. Tapi yang penting sekarang pertama-tama, kita harus jernihkan dulu semua ini. Gitu. Jangan kemudian merasa karena bangga dengan pesantren, maka pesantren harus menjadi alternatif dan sebagainya. Kita tidak bisa begitu. Dunia ini sudah menjadi semacam ini. Dan semua sekarang di tengah globalisasi ini tidak punya pilihan selain mengintegrasikan diri ke dalam sistem global. Itu sebabnya misalnya Saudi Arabia melakukan apa yang mereka lakukan sekarang ini. Karena mereka
melihat bahwa tidak ada pilihan lain selain mengintegrasikan diri ke dalam sistem global. Ini harus kita pikirkan. Dan bagaimana pesantren kemudian posisinya ada di tengah-tengah keseluruhan konteks realitas ini. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang pesantren, maka kita dari apa yang saya sampaikan tadi, saya kira sudah cukup memberi gambaran bahwa tema dasar dari problematika pesantren ini adalah soal transformasi dari sistem, dari model tradisional itu untuk terintegrasi ke dalam sistem global yang modern. Itu masalahnya. Semua tuntutan soal macam-macam, soal rekognisi, soal afirmasi dan lain-lain, ini soal ini. Itu keluhannya gimana? Ini anak pondok kok enggak bisa diterima di IAIN langsung gitu, gimana? Nah sekarang itu terus macam-macam, yang enggak aja. Misalnya ada fakultas kedokteran menerima mahasiswa tanpa tes asalkan hafal Quran. Misalnya ini kan enggak relevan nih. Ini karena cara berpikir yang enggak beres itu. Karena enggak jernih melihat keadaan. Masalahnya bukan soal afirmasi. Masalahnya soal bagaimana mengintegrasikan ini. Sistem tradisional ini, praktek tradisional itu ke dalam sistem modern. Nah, ini adalah tema dasarnya. Dari semua hal yang menjadi keluhan kita hari ini tentang pesantren, ini persoalannya adalah bagaimana pesantren ini terintegrasi ke dalam sistem modern. Yang ini bukan hanya soal sistem pendidikan nasional Indonesia saja, tapi juga soal sistem global. Karena nantinya kita tahu sekarang sistem pendidikan ini semakin terseret, ya didorong dan juga terseret untuk terintegrasi ke dalam sistem global secara keseluruhan. Di mana-mana sekarang ada ukuran-ukuran yang basisnya itu internasional, global. Ada WUR dan lain sebagainya, itu kan semuanya internasional semua, enggak dihitung per kecamatan misalnya kan enggak. Gitu. Semuanya internasional. Nah ini masalahnya. Transformasi itu adalah transformasi untuk integrasi dari model tradisional ini ke dalam sistem modern yang global. Nah transformasi ini kan ada ada take and give-nya. Gitu. Kalau terintegrasi insentifnya apa, tapi ada hal-hal yang boleh buat terus dilepas. Harus direlakan, hilang. Nah maka kemudian kita kan berpikir mana yang harus dipegangi jangan sampai hilang. Tapi bagaimana kita juga pada saat yang sama bisa berintegrasi ke dalam sistem dan memperoleh insentif-insentifnya. Nah itu masalah dasarnya yang dihadapi oleh pesantren hari ini. Supaya jernih. Supaya ya kemarin bahwa kemudian pada zaman Orde Baru ada soal politik dan lain-lain. Itu sekedar hal-hal yang sifatnya sampingan saja dari masalah utama yang sesungguhnya, dari batang tubuh problem yang sesungguhnya. Ada memang soal-soal politik, represi dan lain sebagainya, itu sampingan aja, tapi batang tubuhnya ini adalah soal integrasi ke dalam sistem. Nah, baik. Nah, ketika kita berpikir tentang bagaimana integrasi pesantren ini ke dalam sistem, maka kita kemudian harus melihat konfigurasi dari problematika pesantren ini. Ya. Ada 3 klaster di dalam konfigurasi problematika pesantren. Klaster yang pertama adalah klaster pesantren sebagai lembaga pendidikan. Klaster kelembagaan. Klaster kelembagaan ini menyangkut berbagai macam hal yang berkaitan dengan praktek pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya.
Di situ ada soal infrastruktur dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang tersedia. Ya. Ada soal kurikulum, ada soal tadi dalam bahasa Pak Audrey itu pengasuhan, atau bahasa teknisnya dalam dunia kependidikan apa mungkin pedagogi atau apa gitu ya. Tapi hal yang menyangkut metode pendidikannya. Ada soal tata kelola, bagaimana ini pesantren ini sebagai lembaga pendidikan dikelola dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi di sini ada tekanan-tekanan sedemikian rupa yang menuntut untuk pesantren untuk berintegrasi ke dalam sistem. Kalau dia katakanlah ingin mendapatkan leverage yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan non pesantren, termasuk bisa ijazahnya laku untuk masuk pendidikan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang ada tuntutan ijazahnya laku untuk daftar pegawai negeri misalnya begitu. Ada tuntutan begitu kan. Nah ini berarti kemudian memunculkan tuntutan bagi lembaga itu sendiri untuk mewujudkan standar-standar yang dibutuhkan supaya mendapatkan leverage yang sama dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Dan ini sebetulnya masalah sudah lama. Misalnya sekarang, dulu itu sempat ada istilahnya mu'adalah saya kira ya, yang menyaratkan pesantren harus mengajarkan beberapa mata pelajaran tambahan. Matematika misalnya, dan lain sebagainya. Kewarganegaraan. Nah ini bagian dari itu. Nanti sebetulnya harusnya ada macam-macam hal yang lain yang terkait dengan problematika sebagai lembaga penyedia pendidikan untuk anak-anak. Nah, Bapak sekalian saya hormati, masalah yang kita hadapi sekarang adalah bahwa ya masalah paling mendasar yang kita hadapi sekarang adalah bahwa pesantren-pesantren itu apabila kalaupun tidak seluruhnya, ya, sebagian besar atau hampir seluruhnya lahir dari inisiatif-inisiatif pribadi atau inisiatif-inisiatif privat dengan gagasan-gagasan, visi, dan kecenderungan-kecenderungan yang semuanya lahir dari kecenderungan-kecenderungan pribadi dari inisiatornya. Kiainya ini gimana gitu. Kalau kiainya ini kiai suwo, itu pesantrennya jadi pesantren suwo, misalnya kan gitu. Kalau kiainya kiai syariat, jadi pesantren syariat. Dulu itu ada spesialisasi yang kurang lebih alami terbentuk di antara pesantren-pesantren kuno yang ada. Ada pesantren fikih, ada pesantren alat, ada pesantren ada pesantren, gimana saya menyebutnya ya, pesantren sanad mungkin ya, yang terkait dengan sanad sumber-sumber kajian. Jadi dulu misalnya ada 3 pesantren yang dianggap sebagai seperti perguruan tingginya pesantren-pesantren itu. Yang pertama adalah Tebu Ireng, yang menjadi sumber untuk mendapatkan sanad dari berbagai macam sumber ajaran, khususnya sanad kitab-kitab hadis sunan. Ya. Itu karena Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ini seorang musnid. Jadi hampir semua kiai pada waktu itu dari generasi murid-muridnya Kiai Hasyim ini mengambil sanad
kitab-kitab hadis itu dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian ada pesantren fikih di Termas, Kiai Dimyati, Termas. Semua kiai-kiai atau santri-santri tradisional pada waktu itu menyempurnakan pembelajaran yang tentang fikih di Termas. Ada pesantren alat di Kasingan Rembang, Kiai Khalil Harun. Semua kiai-kiai generasi santri-santri itu, termasuk generasinya, saya kira terutama dari generasinya Kiai Ali Maksum ya, dan kawan-kawan, ada Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Makhrus Ali, dan lain-lain, menyempurnakan pembelajaran tentang ilmu alat di Kasingan Rembang ini dari Kiai Khalil Harun. Dulu ada begitu. Nah, tapi dari sekian banyak kiai-kiai yang mendirikan pesantren itu masing-masing punya kecenderungan beda-beda. Kiai Munawir Rabia itu mendirikan pondok Rabia itu sebagai pondok Quran, spesialisasi Quran. Tapi ketika dapat mantu Kiai Ali Maksum lalu diboyong ke Rabia, Kiai Ali Maksum kemudian mengembangkan kompleks sendiri dengan arah yang sama sekali berbeda dari Kiai Munawir. Nah ini sekian ini jumlah ragam model pesantren itu sama dengan jumlah inisiatornya. Semuanya beda-beda. Nah sekarang sudah ada sekian ribu. Tadi Pak Rektor nyebut 300-an ribu. Dari Pak Basenang saya dapat informasi bahwa menurut Direktori Kemenak yang terdaftar di Kemenak itu sekarang ada sekitar 42.000 pesantren. Dan 42.000 itu mengalami pertambahan, lonjakan pertambahan sejak lahirnya Undang-Undang Pesantren tahun 2019. Tahun 2019 itu jumlah pesantren di Direktori Kemenak itu sekitar 30-an ribu. Dan tahun 2024 itu jadi lebih sekitar 42.000. Jadi bertambah lebih 10.000 pesantren dalam kurun waktu 5 tahun. PBNU pernah mendaftar pesantren-pesantren yang berumur lebih 100 tahun, cuma dapat sekitar 300-an pesantren yang umurnya lebih dari 100 tahun. Selebihnya ini pesantren baru semua. Ya. Sekian banyak pesantren dengan ragam model yang wallahu a'lam bishawab, ya, dan tidak ada upaya apapun untuk mengelolanya sebagai sistem, nggak ada governing system, semua dibiarkan hidup sendiri-sendiri, semau-maunya, pola sendiri-sendiri, nyari-nyari sendiri-sendiri, dan jungkir balik sendiri-sendiri. Masa agak prihatin, di belakangan ini ada cukup banyak kiai-kiai yang mati muda itu. Mungkin karena terlalu stres. Karena semua keadaan udah berubah. Dulu itu pada zaman, sekurang-kurangnya sampai zaman kakek saya lah, zamannya Mbah Ali dan lain-lain ya. Pesantren itu selalu punya buffer dari komunitasnya yang menyengkuyung kebutuhan-kebutuhan pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari dulu itu, pesantren Tebuireng itu misalnya, ada orang seperti Haji Hasan Gipo. Seorang yang memang kaya raya, yang menjadi penyangga dari pondok Tebuireng itu. Sehingga Kiai Hasyim itu tidak terlalu banyak mikir, pokoknya mikirnya ngajar aja sudah. Ngajar sama mengasuh komunitasnya. Sementara kebutuhan pesantren sudah ada yang mikir. Orang-orang seperti Haji Hasan Gipo ini. Jadi ada genteng pecah itu Kiai Hasyim belum tahu, Hasan Gipo sudah tahu gitu loh. Di pesantrennya Kiai Khalil Harun Rembang dulu itu ada misalnya Haji Joyo Sutopo yang setelah naik haji kemudian pakai nama Zainal Mustafa. Itu juga sama seperti itu. Bukan hanya soal pesantrennya saja, sampai ke dapurnya kiai dia yang mikir. Jadi dia yang lihat itu kalau di dapurnya kiai nggak ada beras ya, nanti dia yang ngurus berasnya gitu. Jadi kiainya itu tinggal ngajar saja.
Nah sekarang, nah siapa yang bisa begitu? Jadi kiai hari ini, kalau kiai dulu tuh cuma mikir ngajar saja. Kiai sekarang udah mikir cari utangan, udah mikir ngurusi santri yang kesana kemari, stresnya berlipat-lipat. Makanya Pak Habib Sakur ini sebetulnya lebih muda dari saya. Tapi saya kelihatan masih remaja begini. Dia sudah kayak gitu, itu sudah tuanya sama dengan Mbah Masmud. Karena terlalu stres. Nah, tidak ada governing system. Karena tidak ada governing system, nggak ada standar, nggak ada regulasi, nggak ada apa-apa. Sehingga kita tidak tahu ini pesantren ini nantinya mau jadi apa, itu tidak ada yang tahu sekarang. Ke depan itu jadinya seperti apa, nggak ada yang tahu. Sementara jaminan tradisional juga semakin keropos. Dulu kalau pesantren kayak Krapyak yang didirikan oleh Mbah Munawir, jaminan tradisionalnya jelas, keramatnya Mbah Munawir. Tebuireng itu jaminan tradisionalnya, keramatnya Mbah Hashim. Itu jaminannya, jaminan tradisionalnya. Ya. Tambak beras itu jaminan tradisionalnya Mbah Wahab. Makanya Mbah Wahab saya bilang, jangan khawatir pondok di sini itu. Kalau beruntung jadi orang alim, ya jadi orang alim beneran. Kalau ndak beruntung ya paling ndak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya ndak bisa ya minimal jadi dukun suwuk katanya gitu. Bahwa jaminan tradisional. Jadi datang ke pesantren belajar di situ pasti nanti ada gunanya. Nah sekarang Pak Habib ini jaminannya apa? Keramat juga belum tentu. Ya. Makanya saya bilang kemarin, kalau sama ya orang kayak Gus Nilzam, enak dia tinggal magon aja loh, keramatnya tinggal gandul mbah-mbahnya situ. Hilmi apa itu? Ya enggak usah tirakat teman-teman, gandul mbahnya beres. Lah kayak Pak Habib ini kan celaka ini. Kalau enggak bisa keramat sendiri. Nah, jaminan tradisional semakin keropos, jaminan sistemnya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sekarang bayangkan, jaminan infrastruktur aja nggak ada standar. Bahwa satu kompleks bangunan itu layaknya diisi berapa orang. Nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu pondoknya Pak Habib itu isinya berapa santrinya. Di pondok-pondok yang tua misalnya, kan masih banyak begitu. Pondok-pondok yang terpaksa santrinya serumah dengan kiainya. Ya. Kadang-kadang yang serumah dengan kiainya itu malah santri perempuannya, malah santri putrinya. Waduh, ini bahaya besar. Ya. Ya. Nah kalau dulu dan juga pesantren-pesantren besar yang kuno-kuno, mungkin tidak masalah karena ada jaminan tradisional, yaitu kerabatnya kiai itu. Kayak Lirboyo itu satu kamar 4x4 meter diisi 60-70 orang, selamat aja. Karena keramatnya Mbah Marzuki gitu. Keramatnya Mbah Kiai Dahlan dan Kiai Abdul Karim. Krapyak itu umpek-umpekan begitu, selamat aja. Karena keramatnya Mbah Munawir. Gitu. Nah kalau pondoknya Pak Habib ini upel-upelan, jaminannya keramatnya siapa? Ini kan masalah. Gitu. Dulu di Krapyak itu sampai generasi saya, sampai tahun 84, 85, 84 saya, 80-an 85, sampai 89, sampai 88, 89. Itu toilet, WC itu cuma ada di komplek utara. Di selatan enggak ada. Di selatan enggak ada toilet. Jadi orang kalau kebelet, anak dari selatan terus jalan ke utara. Saya itu, wallahi ini kejadian. Saya sempat pagi-pagi pingsan gara-gara nahan kebelet itu. Itu saksinya Pak Muhtarom Ahmad.
Karena kalau mau ke toilet harus jalan ke utara. Dan itu lumayan itu. Seberapa 200 meteran itu. Tapi selamat dong keramat. Gitu. Nah kalau tidak keramat kan celaka ini. Itu baru selatan baru ada toilet itu ketika ada muktamar di Krapyak itu. Dibikinkan toilet sama panitia muktamar. Nah sekarang nggak ada. Terus jaminannya apa? Kalau tidak ada standar infrastruktur tidak ada. Standar kurikulum nggak ada. Standar kurikulum nggak ada. Terus gimana? Apa yang menjadi ukuran keberhasilan pendidikan? Kalau di Krapyak tidak masalah. Orang peteo ngaji mau gendun Krapyak insya Allah jadi ketua umum barang iso gitu loh. Lah kalau tidak keramat gimana coba? Tidak ada standar kurikulum. Tidak ada standar metode pendidikan. Tidak ada standar code of conduct. Bagaimana masalah-masalah di dalam pesantren itu harus diatasi dengan cara apa? Tidak ada sama sekali. Ini masalah besar. Nah sebetulnya di sisi lain, ya sekali lagi harap diingat bahwa ini soal transformasi menuju integrasi. Ya, yang di situ ada soal apa elemen yang harus digandoli, ya, apa yang harus diambil sebagai insentif baru. Tapi juga pada saat sama apa yang terpaksa harus direlakan karena integrasi ini. Ya toh. Nah sekarang gara-gara gus-gusnya itu udah saking mumetnya mikir utangan, akhirnya minta dibikinkan undang-undang. Partainya Hindun ini akhirnya ngambil keuntungan politik untuk supaya gus-gus yang kepepet-kepepet ini bisa merasa dapat angin segar, dibuatkan undang-undang pesantren. Oke, sekarang sudah lahir undang-undang pesantren. Ya. Nah, logikanya konsekuensi dari undang-undang pesantren itu berarti pesantren harus diintegrasikan ke dalam sistem. Tidak bisa, tidak, sudah ada undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang ya jangan nanggung-nanggung. Jangan cuma isinya bagi-bagi aja. Tapi harus ada governing system. Nah itu yang sampai sekarang saya belum lihat. Bahwa undang-undang ini melahirkan satu governing system yang menyeluruh atas sekian banyak pesantren yang sudah terlanjur ada. Yang ada sekarang adalah harapan tentang sumber daya negara yang bisa ya ada kesempatan untuk diunduh karena adanya undang-undang pesantren itu. Karena undang-undang pesantren di dalam administrasi pemerintahan jelas konsekuensinya, undang-undang jadi anggaran gitu toh, Gun. Jadi anggaran itu komisi 4 komisi 8 itu. Saya enggak tahu. Ya, komisi 8 itu jadi anggaran. Nah makanya tidak heran kalau kemudian dalam waktu 5 tahun ada lonjakan pesantren baru 10.000 lebih jadi 40-an ribu sekarang. Karena apa? Semua orang melihat, oh ada duit nih, gitu loh. Sehingga semua orang ingin mencari kesempatan untuk mengunduh itu. Itu. Nah, celakanya, nah ini yang saya lihat, ini dugaan saja. Ya. Ini yang baru-baru ini lebih ngerti soal caranya ngunduh itu daripada yang lama-lama gitu. Sehingga justru ya lama-lama ini malah enggak patio kumanan gitu. Ya. Nah sementara governing system yang lain tidak ada. Governing system itu berarti harus ada standar-standar, harus ada regulasi, harus ada enforcement. Harus ada standar-standar. Standarnya bagaimana? Pesantren itu harus ditetapkan standarnya, standar infrastruktur. Satu kamar ruangan santri ukuran sekian hanya boleh ditempati oleh sekian orang. Itu harus ada. Kalau enggak gimana? Siapa yang jamin? Kalau soal keramat kan tidak bisa diukur dengan birokrasi.
Nah, tapi kalau tidak ada standar ini, ya tidak ada logika jaminan kualitas dari operasi pendidikan dan hasilnya. Standar kurikulum harus ada. Standar misalnya standar sumber daya seperti kualitas guru dan lain sebagainya. Dan standar-standar yang lain harus ada. Nah, sekali lagi saya harus bolak-balik mengingatkan bahwa ini soal insentif mana yang mau diambil, ya, dan kemudian elemen tradisional mana yang harus digandoli. Ya, karena ini soal pertukaran ini soal negosiasi. Dan negosiasinya sudah masuk ke sistem. Negosiasinya nggak bisa masing-masing. Sebetulnya juga nggak boleh masing-masing. Jadi negara mestinya, kalau negara sudah bikin undang-undang, konsekuensinya, ya, ini Hilmi sama Hindun harus tanggung jawab. Sudah ada undang-undang, jadi harus dibikin keseluruhan itu state of the art dari governing system untuk pesantren. Kalau enggak, ya apa gunanya? Masa ini cuma gimmick politik partainya Hindun saja ini? Ini mau ngurus pesantren beneran apa coba mau food getting aja? Gitu. Nah, ini harus dipikir, kalau enggak, ya apa gunanya? Nanti akan memperbanyak masalah. Sekarang misalnya ada salah satu elemen yang dibuat atas dasar undang-undang pesantren misalnya majelis apa dewan? Majelis masyayikh. Majelis masyayikh. Coba saya tuh nggak nyanda akal saya tuh majelis masyayikh. Majelis masyayikh ini gimana coba ngukur ngukur standar masaihnya tuh yang bisa jadi anggota majelis itu masaih yang model apa gitu. Kok yang itu jadi anggota Pak Habib kok enggak gitu loh. Misalnya itu apa standarnya? Itu udah nggak ngerti sampai sekarang gitu. Terus kerjaannya apa majelis masaih ini? Jadi ini masih banyak harus dilakukan. Jadi kalau Hilmi dan Hindun benar-benar memang mau memperjuangkan pesantren, ya harus tanggung jawab ini. Ini governing sistemnya seperti apa? Karena memang tidak mungkin sekian banyak lembaga yang sudah terlanjur ada itu kalau tidak ada governing system. Pada mulanya dulu-dulu, itu saya selalu berpikir bagaimana NU bisa membangun governing system untuk pesantren-pesantren. NU. Tapi sekarang sudah ada undang-undang, berarti harus pemerintah. NU hanya bisa jadi penyangga saja. Tapi tanggung jawab utama untuk membangun governing system pesantren-pesantren ini ada pada negara. Dalam hal ini pemerintah. Bersama-sama dengan berbagai macam istilahnya. Cabang kekuasaan yang lain seperti parlemen dan peradilan. Ini semuanya harus dibangun.